di paparan saya saat ini, saya nggak bahas hal-hal yang detail, yang kompleks mengenai agile atau berbagai framework yang ada di muka bumi ini, tapi saya mengajak teman-teman esensi agile execution. Kalau teman-teman dapetin ini esensi, pegang dan pahami dan pegang teguh ini esensi, mau pakai framework apapun, insya Allah, gitu ya. Jadi dapat dulu hal yang fundamental, akan ke teknikal. Ada 3 hal esensi dari yang pertama, kedua, kolaboratif, yang ketiga, cadence. Ya, customer centric itu maksudnya semua activity yang kita lakukan di dalam agile execution itu harus berpusat kepada customer. Harus berpusat pada customer. Customer lah menjadi epicentrum dari effort kita di dalam agile execution. Sudah pasti ketahuan. Nah, kalau kita saja susah mengidentifikasi customer kita siapa ketika kita merunning sebuah execution, entah itu project, entah itu non-project ya, alamat. Susah untuk bisa itu. Namanya customer centric. Yang kedua, di agile, kita secara mental, ya, mental itu harus siap terbuka dengan berbagai macam kemungkinan, berbagai macam limitation. Jadi kalau misalkan project atau inisiatif kita itu terkait dengan finance, jangan kemudian kita hanya framework finance atau hanya kemudian melibatkan orang-orang finance, gitu ya. Kalau kita misalkan orang production, misalkan kita ini orang, jangan kemudian beranggapan orang-orang tidak bisa berkontribusi terhadap apa yang kita eksekusi. Yang ketiga, cadence. Yang ketiga, ritme. Jadi di agile kita untuk memang sengaja fokus pendek tadi itu, yang didefinisi adalah rapid iterasi, maksudnya cadence. Nah, apa saja yang di-cadence-kan, apa saja yang kemudian disikluskan, nanti saya akan bahas lebih. Oke, saya masuk ke esensi pertama, custom. Seperti judul dari paparan ini, no rocket science. It's just a way to help us keep moving to be version of human being, to be our best version of human being. Customer centric itu atau esensi pertama dari customer centric ini mengajak kita untuk give first, then. So kalau teman-teman mau melakukan agile execution, harus punya fundamental, misi, dan mendeliver value untuk siapa customer saya. Coach, berarti nggak boleh ya agile execution itu berangkatnya dari out. Misalnya saya seorang manajer sales gitu ya, kemudian saya menekatkan ke depan tim saya mencapai penjualan triple dari yang bisa diraih dalam 3 bulan. Saya nggak boleh ya? Boleh. Tapi tolong misi itu, drive itu kemudian di-align-kan atau di-bridging dengan misi yang lebih customer centric. Jadi, Anda layani, customer mana yang harus Anda fokuskan, kalau mereka itu satisfied dengan servis kamu, otomatis tercapai. Itu dimaksud dengan esensi ini. So, give first. Spirit untuk give first. Nanti kita akan dapat. Nah, dalam penjelasan ini, di slide ini, yang pertama ya, begin and always be with customer. Kalau kita di perusahaan, job desk dan KPI mostly atau seringkali itu nggak cukup. Jadi kita harus mengenal siapa customer kita, siapa yang mau kita serve. Banyak ya. Picking priority, mana dulu yang mau di serve sesuai dengan kondisi yang ada. Ini yang dimaksud define the mission, a circumstances, sebuah keadaan yang untuk diwujudkan. Yang mana keadaan itu dipercaya sebagai akibat atau konsekuensi ketika kita deliver high value untuk customer kita. Itu
untuk boleh, tapi tolong dudukkan itu misi sebagai dari Anda ketika berhasil ke customer, baru kemudian itu akan terwujud. Itu dimaksud dengan customer centric. Dan juga tentu understanding value. Tentu saja value dari sudut pandang customer kita. Bisa fungsional, bisa emosional. Esensi kedua, kolaboratif. Di slide ini saya menjelaskan, we are all connected. Tidak peduli apa background kita, tidak peduli apa fungsi kita, apa demografi kita. Connected. As a human being, we are all connected. Ini yang menjadi mudah-mudahan menyadarkan kita ya bahwa kolaborasi, kita itu manusia, kita itu makhluk sosial, kolaborasi itu sebuah keniscayaan, gitu ya. Jadi yang dimaksud hanya tentang sumber daya loh ya, vendor ini enggak, bahkan bertukar pikiran, mencari perspektif yang berbeda ketika kita ideation. Saya masalah kerjaan gitu ya, seringkali saya diskusi dengan istri di rumah, kan emang fokus di rumah gitu ya, tetapi seringkali saya mendapatkan perspektif, kenapa saya nggak kepikiran itu ya, sebuah perspektif sederhana tetapi efektif untuk kemudian menemukan solusi dari situasi yang saya hadapi di tempat kerja. So, itu yang saya maksud, kolaboratif ya, bukan hanya tentang physical interaction, tapi termasuk bertukar pikiran, bertukar pandangan. So, jangan pernah menganggap bahwa ide-ide pemikiran orang yang nggak ngerti tentang bidang itu kemudian jadi nggak bernilai. Oh, jangan salah. Banyak hal-hal yang kemudian, bahkan komentar orang yang asal, gitu ya, mempertanyakan harus gini, itu membuat saya mikir, iya ya kenapa harus gitu? Siapa yang mengharuskan harus kayak itu ya? Kemudian akhirnya bisa terjadi eksplorasi, menembus batas-batas, mempertanyakan bahkan men-challenge apa-apa yang dianggap praktis gitu ya. Akhirnya bisa lahir ideas. Dan dari kolaborasi ini akhirnya bisa growing interaction. Dengan kolaboratif ini akhirnya kita bisa mewujudkan interaksi yang bertumbuh. Seorang yang terlibat dalam tim agile itu bahwa knowledge-nya, kemampuan dia, capability, confident level dia di awal ketika dia terlibat, di akhir, di inisiatif atau eksekusi itu dengan di awal, kalau agile-nya benar, tumbuh pengetahuannya, kepekaan, ya, kemudian emotional quotient-nya bahkan banyak hal yang bisa bertumbuh. Karena memang itu proses learning yang nggak terbatas di dalam agile execution. Yang ketiga, cadence, gitu ya, cyclic atau siklus. Di sini saya tulis, it is our destiny to keep being better. Asia Corporate Innovation Challenge. Kita itu ditakdirkan untuk terus menjadi lebih baik. Kata terus itu mengandung fungsi waktu, teman-teman. Kalau kita buntu, gitu ya, waduh ini bener nggak ya saya lakukan? Moving better, gitu ya, teman-teman. Jadi selama kita kemudian keep moving, nah di agile execution ini kita tambahin selain keep moving juga memastikan terjadi inspect and adapt, ya. Keep iterating, intip lagi, sudah benar belum ya? Benarkah kita sudah memberikan value? Di setiap sprint atau setiap siklus pendek kita harus mendeliver value yang konkret kepada stakeholder atau customer kita. Kalau kita buat yang kita build bukan menjadi value, kita harus improve lagi. Ya, kemudian dalam melakukan planning juga kita diajak untuk kemudian terjebak kepada perencanaan gaya waterfall. Agile itu tanpa planning ya. Agile tetap harus justru dengan planning itu kita bisa agile. Tapi planning dengan bukan planning ala waterfall. So di kemudian hakiki kita itu sebagai manusia itu ada, kita tuh bersiklus ya, kita itu ada di dalam siklus-siklus. Orang
life journey orang itu juga bersiklus. Setiap harinya orang itu ya ada malam siang malam. Dalam rentang lagi ada weekly, ada 7 hari, setiap bulan ada berapa hari, siklus terus itu. Dan di Agile kita diajak untuk kemudian memanfaatkan, justru membuat siklus untuk membuat kita senantiasa bisa inspect dalam rangka supaya kita bisa meng-create in the shortest